Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Suara saya bisa diterima ya? Bisa Ustadz. Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini mestinya hari libur ya. Tapi memang selama pandemi ini kadang-kadang hari libur dijadikan hari masuk karena online. Hari ini saya masuk beberapa kelas nanti. Ada kelas S1, ada kelas pasca juga, nanti siang masuk pasca juga. Jadi meskipun libur kita masuk. Saya enggak libur, artinya begitu. Memanfaatkan waktu, karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa kekosongan. Baik, pada hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-10. Ya. Kalau di dalam psikologi ini, pertemuan yang ke-10 adalah temanya tentang konsep hak asasi manusia dalam konstitusi di Indonesia dan perspektif Islam. Ya. Dan perspektif Islam. Artinya kita akan mengkaji yang pertama teori umum tentang hak asasi manusia. Teori-teori umum tentang hak asasi manusia. Nah, di sini sudah ada beberapa materi, baik artikel jurnal maupun PPT yang saya ambil dari beberapa. Ada dari mahasiswa juga di tahun-tahun yang lalu, ada juga dari dosen yang lain yang dulu berkolaborasi menyusun PPT bersama di lembaga LPIDB. Kalau jurnal, artikel jurnal saya ambil dari beberapa jurnal. Jadi yang pertama, pembahasan tentang teori umum mengenai hak asasi manusia. Kemudian berikutnya adalah pandangan Islam ya, atau hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Kemudian yang ketiga adalah hak asasi manusia dalam konstitusi di Indonesia dan implementasinya. Jadi konstitusinya ada, tapi implementasinya juga ada. Ya, coba kita lihat dari salah satu PPT yang ada. Nah, ini yang pertama kita lihat dari teori-teori umum ya. Hak asasi manusia. Kalau kita lihat sini seperti apa ya. Jadi hak asasi manusia. Hak. Hak itu bisa berarti al-haq wal batil ya, al-haq wal batil. Jadi al-haq berarti lawannya batil. Al-haqqu didduhu al-batil. Jadi hak itu lawannya adalah batil. Jadi hak itu berarti sesuatu yang benar. Atau bisa juga diartikan di situ kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Jadi ada istilah menuntut hak. Hak. Hak itu sebenarnya ya hak itu ya. Jadi hak itu asal mulanya ya sesuatu yang benar yang harus kita tegakkan. Kalau itu menjadi milik kita, sesuatu yang harus kita tuntut, ya, itu kira-kira begitu namanya hak. Nah, kemudian ada kata asasi, asasiyun. Asas itu dasar. Jadi asasi berarti yang mendasar. Hak
hak yang mendasar. Al-hukuk al-asasiyah. Maka HAM, hak asasi manusia, adalah hak yang memiliki sifat yang sangat mendasar atau hak-hak pokok yang dimiliki oleh manusia. Nah, di dalam perundang-undangan di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Sebenarnya hak asasi manusia dalam perundangan di Indonesia itu tentu tidak hanya dimulai dari adanya UU Nomor 39 tahun 99 ini. Ini kan undang-undang yang lahir setelah era reformasi. Setelah era reformasi. Apakah sebelum era reformasi nggak ada hak asasi manusia di Indonesia? Tentu ada. Ya. Kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang itu tentu keluarnya adalah bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia, atau disahkannya adalah sehari setelah Indonesia merdeka, ya. Maka sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah terkandung nilai-nilai tentang hak asasi manusia. Hanya saja di dalam UUD 45 memang tidak ada kata-kata atau tidak ada nomenklatur, kira-kira begitu ya, yang menyebut kata-kata hak asasi manusia. Tapi kalau kita baca pembukaannya saja, Undang-Undang Dasar 45 itu kata yang pertama sangat berbicara tentang hak asasi manusia. Jadi kalimat yang pertama kan berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, jadi hak segala bangsa ini berarti bicara tentang hak asasi manusia, hak merdeka, hak untuk merdeka, hak untuk mendirikan, membangun sebuah negara, hak untuk berserikat, berkumpul, bersama-sama, menyatakan pendapat, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita, sejak Indonesia merdeka, mungkin bahkan sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai hak asasi manusia sebenarnya sudah hidup. Ya. Hanya tidak menggunakan kata-kata hak asasi manusia. Ya. Nah, ini sekarang kita lihat bagaimana dokumen-dokumen tentang hak asasi manusia yang ada di dunia ya. Ini menurut inventarisasi para ahli, apakah itu kewarganegaraan atau apa ya. Nah, pokoknya ahli ilmu-ilmu sosial kira-kira begitu ya. Hak asasi manusia itu muncul menjadi sebuah isu yang mendunia setelah pernyataan dari seorang presiden, mantan presiden Amerika Serikat, yaitu Roosevelt, yang menyebutkan the four freedom, ada 4 hak asasi, 4 kebebasan, the four freedom. Yang pertama adalah freedom of speech, kebebasan untuk berbicara. Freedom of religion and worship, kebebasan untuk beragama atau beribadah. Freedom from fear, bebas dari rasa takut. Freedom for one, dan sebagainya ya. Jadi itu hak asasi manusia menjadi sebuah isu mendunia. Nah, kalau dokumennya ini
Ini menurut inventarisasi para ahli hak asasi manusia atau kewarganegaraan atau apa. Jadi kalau kita belajar seolah-olah hak asasi manusia dimulai dari 1215 di Inggris dengan keluarnya Piagam Magna Carta atau Piagam Magna. Carta itu artinya ya piagam. Kemudian munculnya Bill of Rights di Inggris, kemudian Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen di Prancis, ini juga hak asasi manusia. Kemudian Bill of Rights di Amerika Serikat, ya, yang kemudian menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Amerika Serikat tahun 1791 ya. Kemudian muncul di tahun 48 yaitu DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR, yaitu Universal Declaration of Human Rights. Kemudian ada Convention of Genocide, kerja paksa dan sebagainya dan sebagainya. Ini semuanya adalah dokumen-dokumen yang melatar belakangi lahirnya hak asasi manusia. Nah Islam di mana ini? Seolah-olah nggak ada Islam di sini ya. Nanti kita lihat Islam di mana. Kalau di sini dokumen yang pertama lahir itu tahun 1215. Piagam Magna Carta. Jadi sudah di atas tahun 1000 Masehi ya. Islam di mana nanti kitanya. Nah, hak-hak asasi manusia itu di berbagai bidang ya. Ada bidang ekonomi, bidang sosial dan sebagainya ya. Hak-hak sipil ya. Saya kira nanti dibaca sendiri aja, ini kan yang seperti ini kan bisa dibaca sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Islam ya. Yang ini sudah selesai, sekarang bagaimana Islam. Hak asasi dalam Islam ini ya. Ini PPT-nya mahasiswa PAI tahun berapa ya? 2019 atau 2018 ya. HAM dalam perspektif Islam. Definisinya nanti dibaca sendiri. Masuk latar belakangnya ya. Nah, di sini hak asasi manusia dalam Islam itu ya dianggap muncul hak asasi manusia dalam Islam itu ketika adanya organisasi konferensi Islam tahun 90 yang kemudian melahirkan Deklarasi of Kairo. Deklarasi Kairo yang di dalamnya mencakup prinsip-prinsip dan ketentuan tentang hak asasi manusia berdasarkan syariat Islam. Tapi perlu kita ketahui, deklarasi Kairo itu banyak diambil dari apa yang disebut dengan Piagam Madinah atau Al-Mitsaq Al-Madinah atau Shahifah Madinah. Piagam Madinah itu kapan? Ya, Piagam Madinah adalah diawali pasca hijrahnya Nabi ke Mekah, ke Madinah. Ya. Nabi hijrah ke Madinah, kemudian membangun sebuah negara Madinah. Lahirlah Piagam Madinah yang di dalamnya ada unsur tentang hak asasi manusia.
Berarti Nabi hijrah ke Madinah itu kan sekitar 610 tahun 610. Mungkinan piagam Madinah itu 612 atau 613. Kalau tadi piagam Magna Carta itu 1215. Sementara Al-Mitsaq Al-Madinah itu tahun 600-an. Berarti hak asasi manusia di dalam Islam itu sudah jauh lebih dulu, ya. Dan nilai-nilai hak asasi manusia dalam Islam bersumber kepada wahyu ilahi, bersumber kepada Al-Quran dan juga kepada As-Sunnah. Ini menariknya di sini ya. Nah, cuman kalau Anda belajar ketika di SMP dan SMA, bicara tentang HAM, di pelajaran kewarganegaraan, seolah-olah HAM yang pertama itu ya piagam Magna Carta itu. Padahal jauh sebelum itu, tahun 600-an, sudah lahir namanya piagam Madinah atau Al-Mitsaq Al-Madinah. Nah, ini yang perlu kita koreksi yang seperti ini. Jadi banyak sekali data-data sejarah yang dimanipulasi oleh orang-orang tertentu, mungkin karena tidak tahunya, ya, ketidaktahuannya, atau sebenarnya tahu, tapi karena dia tidak suka kepada Islam, ya, tidak menyukai Islam atau tidak berada dalam pihak Islam, dia melontarkan atau mengemukakan pandangan-pandangan yang justru mengesampingkan peran-peran Islam. Jadilah sejarah dimanipulasi. Ya, itu sudah lama ya hal-hal seperti itu terjadi. Nah, ketika tahun 2000 berapa kemarin? 2017 ya. Dan itu Menteri Pendidikan waktu itu sebenarnya kan Pak Muhadjir ya. Menteri kita sendiri, orang kita sendiri. Tapi kenapa Direktorat Pendidikan bisa melahirkan sebuah ensiklopedi sejarah atau apa kemarin namanya? Ensiklopedi sejarah ya. Atau kamus sejarah ya. Kamus sejarah Indonesia. Di dalam kamus sejarah Indonesia justru tokoh-tokoh Islam, terutama dari tokoh Nahdlatul Ulama tidak muncul, tapi tokoh-tokoh komunis dan PKI muncul dalam kamus sejarah Indonesia. Ini berarti Menteri Pendidikan bisa disebut kecolongan ya, kecolongan. Nah, meskipun kemudian munculnya terbitnya buku itu di saat menterinya Nadiem Makarim, seolah-olah yang ini Nadiem Makarim. Tapi memang juga Nadiem Makarim juga melakukan hal yang sama. Dia tidak memiliki kepedulian terhadap perspektif Islam itu, sehingga ketika menyusun apa yang disebut dengan peta jalan pendidikan Indonesia, roadmap pendidikan Indonesia 2035, beliau tidak memasukkan agama dalam roadmap tersebut, dalam peta jalan tersebut. Ya, tentu yang paling pertama bersuara kelompok Islam, karena dalam pandangan Islam agama itu mewarnai seluruh lini kehidupan. Kalau mungkin agama yang lain tidak banyak memberikan reaksi atau respon terhadap peta jalan itu, ya wajar kemungkinan mereka memandang agama itu urusan pribadi, agama itu tidak ada kaitannya dengan kenegaraan, apalagi termasuk dengan kependidikan. Karena berpegang pada prinsip sekuler ya. Jadi membawa worldview sekuler, secular worldview.
Agama itu urusan pribadi. Jadi kalau misalnya peta jalan nggak memasukkan agama, ya biasa-biasa saja, tidak masalah. Tapi bagi Islam tidak bisa. Islam itu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam itu secara kafah. Makan saja diatur, tidur saja diatur. Apalagi bagaimana bernegara, bagaimana mengelola pendidikan, bagaimana mengelola sistem ekonomi, dan seterusnya. Nah, ini terjadinya manipulasi sejarah sudah sangat multidimensional. Nah, ini tantangan kita, tantangan saudara sebagai mahasiswa, sebagai calon cendekiawan muslim, sebagai calon ulama, ya. Bagaimana untuk mengembalikan, ya, meluruskan data-data sejarah. Ada data berkaitan dengan hak asasi manusia, ada data berkaitan dengan sistem politik, ada data berkaitan dengan sejarah secara umum, ya. Jadi sangat kompleks dan itu harus diluruskan, dibenahi kembali supaya catatan sejarah di Indonesia tidak menyimpang, tidak tidak kabur, ya, tidak kabur. Jadi kalau bicara tentang Pancasila dan kewarganegaraan, kita sering mengalami kekaburan seperti ini karena memang ada upaya-upaya dari kekuatan lain, ya. Jadi boleh dikata memang memperebutkan pandangan, memperebutkan good view atau fastabikul khairat di dalam mengedepankan pandangannya. Nah, mereka yang menguasai dengan prinsip sekuler, kemudian menyusun peta jalan, kemudian peta jalannya adalah peta jalan sekuler, roadmap pendidikan sekuler, tidak memasukkan agama. Nah itu, ya. Nah ini menuntut saudara, para calon pemimpin, calon ulama ke depan, kalau saudara menduduki posisi-posisi penting di dalam negara, sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai gubernur, dan sebagainya, bagaimana untuk mengembalikan, ya, mengembalikan prinsip-prinsip, ya, mengembalikan world view Islam yang menjadi bagian penting dari bangsa Indonesia ini kepada posisinya, jangan sampai dimanipulasi. Jadi hak asasi manusia di dalam Islam, justru Islam sudah lebih dulu bicara tentang hak asasi manusia, jauh sebelum makna carta, apalagi kalau dikaitkan dengan Declaration of Universal Declaration of Human Rights. Apalagi kalau dikaitkan dengan Al-Quran. Al-Quran sudah turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, berarti hak asasi manusia itu boleh dikata sebelum Al-Mitsaq Al-Madinah, hak asasi manusia sudah ada dalam Islam. Ini saya kira yang penting, ya. Ya, di sini ada hak atas berserikat, ada yang hak berserikat itu, ya, wal takum minkum ummatun itu, ya. Kemudian ini untuk termasuk di dalam menegakkan nilai-nilai agama, ya, mendapatkan pendidikan, ya. Jadi artinya Islam sudah jauh
berbicara tentang hak asasi manusia sejak sebelum Declaration Universal, apalagi juga sebelum Magna Carta 1215. Ya, ini yang perlu kita kemukakan ya. Jadi seolah-olah Islam tidak bicara hak asasi manusia. Maka tadi di dalam presentasi yang PPT yang pertama tadi kan tidak ada itu Islam. Padahal Islam harusnya didahulukan. Jadi maka kalau buat PPT tentang hak asasi manusia, telah bicara definisi, sumbernya, yang pertama mestinya Islam dulu, baru yang lain-lain. Ya, begitu ya. Ini yang dari data tentang Islam ya. Nah, kemudian yang dari konstitusi di Indonesia ya, konstitusi di Indonesia. Oh, ini belum dibuka ya. Jadi bagaimana hak asasi manusia dalam konstitusi di Indonesia, konsep dan implementasinya. Saya bukakan dulu. Mana dia? Nah, kita buka di psikologi aja, di psikologi sudah ada. Ini misalnya konsep HAM dan implementasinya di Indonesia. Konsep HAM dan implementasinya di Indonesia. Jadi kalau yang ini dalam bentuk artikel jurnal. Konsepsi hak asasi manusia dan implementasinya di Indonesia. Tentu di sini mencakup kalau konsep bagaimana dalam perundang-undangan atau dalam konstitusi yang ada. Nah, tadi sudah disebutkan ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Begitu juga ada TAP MPR khusus tentang HAM. Ya. Ada TAP MPR khusus tentang HAM. Kemudian juga ada pasal ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sudah memasukkan kata-kata tentang hak asasi manusia. Nah, itu yang penting ya. Jadi bahwa perundang-undangan negara di Indonesia itu sudah menerapkan, menegakkan nilai-nilai HAM sejak awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan. Karena Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, dan Islam itu sudah menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia jauh ya, sebelum Piagam Magna Carta tadi. Jadi ini pokok-pokok dari materi kita hari ini. Kalau di psikologi itu pokok-pokoknya kan itu tadi ya. Kita bicara ada 3 ranah ya. Agak susah ini, nggak bisa dikembalikan.
Baik, saya kira itu ya. Jadi apa namanya, pandangan Indonesia dan Islam ya, tentang hak asasi manusia. Maka berikutnya pendalamannya bisa dilakukan secara individu ataupun secara kelompok. Jadi saya berikan kebebasan, silakan individual boleh, kelompok juga boleh. Apa yang dilakukan? Yaitu memberikan komentar pandangan pada saudara tentang hak asasi manusia. Yang pertama dalam tinjauan umum, yang kedua perspektif Islam, dan yang ketiga adalah perspektif keindonesiaan. Maka di sini ringkasannya itu terdiri dari pendahuluan, silahkan apa isi pendahuluannya. Kemudian ada pembahasan. Pembahasannya meliputi yang pertama teori umum hak asasi manusia, yang kedua pandangan Islam atau perspektif Islam, dan yang ketiga adalah HAM dalam konteks di Indonesia, kemudian di penutup nanti ada kesimpulannya. Silakan. Kalau sudah, langsung disubmit di sini. Ini sudah dibuat kolom submission-nya. Presensi juga sudah ada di sini, di samping di dalam kolom chat sudah saya share juga untuk presensi kelas A dan kelas B. Saya kira itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Saya tunggu 5 menit. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau enggak ada, kita akhiri. Izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan. Woi. Siapa ini yang Saya. Wah. Aduh. Siapa itu? Gantian. Duluan. Gantian. Aku dulu. Oke. Oke. Ini tadi izin bertanya tadi mengenai masalah HAM tadi loh, Tad. Ya. Itu kan kita lihat di zaman sekarang ini kan banyak banget ya penyelewengan HAM, dan peraturannya itu menggunakan peraturan yang dibuat oleh sekuler gitu. Sedangkan inti sari HAM itu muncul itu sudah lama sebelum orang-orang sekuler ini membuat peraturan itu gitu loh. Nah, terus yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sikap kita ketika peraturan Islam ini kan HAM yang lama ini kan intisari HAM itu ditemukan pada saat Rasulullah ya, piagam Madinah itu kan. Terus habis itu yang sekuler ini ditemukan pada tahun 1200-an itu. Nah, terus habis itu di zaman sekarang ini kan sering banget pembenturan peraturan atau kebijakan antara agama dan negara gitu, sering banget dibenturkan dan nanti jadi konflik dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, lantas bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah ini tadi gitu. Ketika misalkan kita ikut HAM menurut perspektif Islam, nanti dipandangnya kayak ini nih menyeleweng dari bernegara. Terus ketika kita nanti ikut peraturan HAM-nya negara, itu nanti kita dianggap juga menyeleweng dari Islam. Nah, itu sikap kita bagaimana, Tad? Terima kasih. Ya, itulah perjuangan umat Islam ya. Dan para pemimpin kita dulu sudah melakukan ya. Para pendiri negara ini, misalnya Haji Agus Salim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, termasuk Bung Karno sendiri, Bung Hatta, ya. Haji Umar Said Cokro Aminoto, dan lain-lain sebagainya. Mereka tidak bicara bagaimana sikap kita, tapi mereka langsung action, menyusun konsep. Ya. Dengan muncul Piagam Jakarta misalnya.
Piagam Jakarta itu kan bahan utama untuk menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau bapak-bapak kita dulu melakukan seperti itu, maka mestinya sekarang tokoh-tokoh Islam, generasi-generasi Islam juga berusaha bagaimana rumusan-rumusan perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan negara itu bisa diisi oleh prinsip-prinsip Islam. Bagaimana caranya? Ya, generasi-generasi Islam harus masuk ke dalam posisi-posisi strategis negara ini. Sekarang ini posisi-posisi strategis itu dipegang oleh kaum sekuler. Maka otomatis perundang-undangannya ataupun konsep-konsepnya ya sekuler. Ya, tadi misalnya kamu sejarah Indonesia, ya. Harusnya sejarah Indonesia ya 80% sejarah Islam lah, kira-kira begitu. Kalau penduduknya aja 90% ya, mestinya bahkan 90%, hanya 80%. Jadi sejarah Indonesia 80% atau 80% saja sudah bagus. 80% adalah sejarah Islam. Begitu juga hak asasi manusia, konsep hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia di Indonesia, ya katakanlah 80%-nya diambil dari nilai-nilai ajaran Islam. Itu yang mestinya dilakukan secara action seperti itu. Kalau sekarang belum bisa dilakukan, kenapa? Karena lini-lini penting masih dikuasai oleh orang lain. Nah, maka perlu disiapkan, ya. Perlu disiapkan kader-kader yang handal, yang nantinya bisa menempati posisi-posisi penting. Sehingga kemudian kalau posisi di legislatif diisi oleh orang-orang yang peduli terhadap Islam, maka ketika menyusun undang-undang negara, undang-undang tentang pendidikan, maka akan bermuatan Islam. Ya, dulu ketika Menteri Pendidikan itu Pak Malik Fajar, yang juga sekaligus waktu itu jadi rektor UMS dan rektor Malang, ya. Dia sebagai tokoh Islam menjadi Menteri Pendidikan, pernah juga Menteri Menko Kesra, ya. Waktu itu masih ada istilah Menko Kesra. Maka beliau menginisiasi disusunnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, yaitu tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Maka kalau kita baca Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, karena yang menginisiasi menterinya seorang Muslim, tokoh Islam, Pak Malik Fajar, kemudian beliau membentuk tim itu juga dari para intelektual Muslim, maka Undang-Undang Sisdiknas itu tujuannya bisa kita lihat. Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia atau generasi muda, generasi Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di dalamnya pelajaran, ya, mata pelajaran atau mata kuliah yang wajib disajikan di seluruh jenjang pendidikan, ya, yaitu yang pertama pendidikan agama, yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Agama menjadi penting karena yang menginisiasi konstitusi atau perundang-undangan itu orang yang memiliki kepedulian terhadap agama. Nah, ketika itu sudah lepas, ya, alhamdulillah undang-undangnya belum dirubah sampai sekarang, masih tetap pakai Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Tapi ketika menyusun roadmap nggak nyambung dengan undang-undangnya.
ketika menyusun apalagi kemarin ada SKB 3 menteri terkait dengan pakaian, seragam dan sebagainya. Itu ya penuh dengan bau sekularisasi, bahkan ada yang mencurigai tidak hanya berbau sekuler tapi berbau komunis gitu. Jadi ini yang perlu. Nah, kalau sekarang terjadi seperti itu ya karena dakwah kita kurang memasuki hal-hal yang strategis itu. Ini saya kira ya yang terpenting. Nah, maka itu nanti silahkan dimasukkan di dalam pendalaman ya ketika submission tadi ya. Jadi dimasukkan di situ silahkan ya. Terima kasih. Sudah ya. Nah, ya baik. Yang tadi berebut, yang satunya siapa yang mau tanya? Ya, saya Tat. Ya, silakan. Ini saya nanya pandangan Ustadz tentang orang-orang yang menggunakan dalam tanda kutip bersembunyi di balik narasi hak asasi manusia itu, Ustadz. Misal dia berbuat suatu yang melanggar konstitusi, misal melanggar hukum, kemudian sampai menghilangkan nyawa bahkan. Nah, kemudian ketika di pengadilan mereka memakai narasi-narasi hak asasi manusia itu hanya untuk mengurangi jatah hukuman atau berat hukuman yang akan dia terima. Nah, narasi HAM menurut yang umum sama yang Islam kan seperti bertentangan, Ustaz. Kalau Islam kan misal ada seorang yang membunuh manusia lain, maka orang itu kan harus dibunuh. Yang setimpal. Nah, tapi dalam HAM umum ini seakan-akan menghilangkan menghilangkan nyawa seorang itu, ya orang yang membunuh itu harus dilindungi HAM juga. Jadi kayak gimana ya? Orang yang telah membunuh itu dapat diampuni perbuatan membunuhnya dikarenakan dia juga memiliki HAM gitu, Ustaz. Bagaimana pandangan Ustadz sendiri? Ya sebenarnya dalam Islam kan juga begitu ya. Jadi orang yang membunuh, terutama kalau membunuhnya itu karena kekeliruan tertentu ya, mestinya dia tetap dihukum juga. Tetapi kalau pihak korban, keluarga korban itu memberi maaf, maka kemudian pengadilan pun memberi permaafan. Dalam Islam justru ada permaafan juga. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ya sama dengan yang pertama tadi. Jadi di sini adalah ghazul fikri, perang pemikirannya, perang perebutan pengaruh, ya, perebutan worldview, perebutan pandangan hidup. Ya. Yang satu pandangan hidup Islamis, ya, yang berorientasi kepada agama Islam ataupun agama yang lain. Katakanlah penduduk ini multi agama, meskipun sebenarnya kalau yang dikemukakan multi agama, multikultural dan sebagainya itu ya harusnya proporsional di dalam melihat ya. Multi agama iya, tapi mayoritasnya kan tetap Islam 85% katakanlah. Ya, 85%. Jadi yang 15% ini yang non muslim ini ya memang diberi hak-hak hidupnya, diberi hak-hak sesuai dengan hak asasinya, dia menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya dan sebagainya. Nah, yang 85% mestinya juga seperti itu ya. Maka penegakannya secara proporsional mestinya akan begitu. Tapi di sini kan terjadi perang kepentingan, Nah, maka yang mayoritas itu harus menjadi manusia-manusia yang berkualitas, sehingga tidak mudah dikalahkan oleh yang minoritas,
Tapi sebaliknya yang mayoritas itu bisa juga mengayomi yang minoritas. Terus sekarang ini kan yang mayoritas dikuyo-kuyo oleh minoritas. Harusnya yang mayoritas itu bisa mengendalikan kemudian mengayomi yang minoritas. Itu yang mestinya terjadi. Jadi kalau hak asasi manusia perspektif Islam ini tegak, di mana bangsa Indonesia mayoritas Muslim, maka umat Islam bisa mengayomi, bisa melindungi yang non-Muslim, yang minoritas. Bukan sebaliknya yang terjadi sekarang ini. Kita bukannya mengayomi dan melindungi, kita malah terzolimi. Mayoritas yang terzolimi itu karena ada tirani minoritas. Kenapa? Karena posisi-posisi penting dipegang oleh yang minoritas, atau secara yuridis formal dia masuk orang yang mayoritas. Ya, agamanya Islam, yang jadi menteri Islam, yang jadi presiden Islam, yang jadi gubernur Islam, yang jadi bupati Islam, tetapi dalam tingkah lakunya, dalam ucapannya, dalam tulisannya, dalam pikirannya, dia bukan membawa aspirasi yang mayoritas, tapi membawa aspirasi yang minoritas. Islam tapi Islamofobia. Islam tetapi anti terhadap ajaran Islam itu sendiri. Kenapa? Karena sudah terpengaruhi oleh worldview sekuler. Seolah-olah agama itu hanya urusan pribadi. Agama tidak ada hubungannya dengan negara dan sebagainya dan sebagainya. Ini ya, tantangan kita masih sangat berat. Apalagi sarjana ilmu Al-Quran, kalau saudara bisa membumikan Al-Quran di Indonesia. Artinya Al-Quran secara secara perlahan tapi pasti, mungkin substansi Al-Qurannya bisa masuk ke seluruh legislasi dalam penyusunan perundang-undangan, tidak usah menggunakan istilah-istilah tertentu ya, atau menggunakan misalnya berdasarkan ayat Al-Quran surat ini ayat sekian, nggak usah seperti itu, tapi substansinya masuk, maka Islam akan mudah diterima oleh pihak-pihak yang lain ketika mungkin yang dimasukkan adalah substansinya tapi formalnya nggak kelihatan. Jadi Islam itu dirasakan indahnya tanpa mungkin ya nomenklatur Islamnya. Ini yang memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Ya dulu sudah pernah mau berhasil, tapi tiba-tiba ini lagi ya. Pada zaman Orde Lama, misalnya ketika Masyumi berjaya, ya, prinsip-prinsip Islam sudah mulai dikenal, tapi kemudian ya luntur lagi. Pada masa Orde Baru ketika tahun 90-an, ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim bangkit. Ya. Pak Harto sebagai presiden zaman Orde Baru dekat dengan Islam. Kita mulai merasa nyaman Islam ini. Tapi kemudian luntur lagi. Awal-awal reformasi ketika MPR dipegang oleh tokoh Islam, DPR-nya juga begitu persisnya, kita merasa. Tapi sekarang luntur lagi. Ya memang selalu begitu. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi dari waktu ke waktu kadang-kadang berada di atas, kadang-kadang berada di bawah dan seterusnya. Saya kira itu ya pokok-pokoknya. Syukran Ustaz. Ya. Jadi silahkan ada penugasannya itu ya. Saudara membuat tulisan secara individual dan secara kelompok. Individual boleh, kelompok boleh. Individual itu 1 orang,
Kalau kelompok maksimal 3 orang dengan berbagai macam bahan yang ada di sini atau bahan yang lain. Ya. Bahan yang lain bisa diambil dari artikel-artikel jurnal yang lain, ya, atau PPT yang bisa dicari di berbagai tempat. Ya. Kemudian saudara menyusun ini. Kemudian disubmit di sini, waktunya kurang lebih 3 hari. Singkat saja, yang penting memuat ini ya. Saya kira begitu pertemuan kita di hari libur dalam rangka hari Waisak ini kita cukupkan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, presensinya diisi jangan lupa. Kemudian submissionnya diberi waktu sampai 3 hari. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Syukran, Ustaz. Selamat berhari libur. Siap, Ustaz. Masih ada mata kuliah yang lain, Ustaz? Ada mata kuliah yang lain masuk juga? Ya, Ustaz. Ya, masuk, Ustaz. Oh, ada yang masuk juga. Berarti ya semuanya rajin-rajin. Alhamdulillah. Libur tetap masuk. Alhamdulillah. Motoannya, Ustaz. Bapak dosennya juga merayakan juga, Ustaz. ya? Nggak ikut merayakan. Iya, nggak apa-apa. Bukan hari raya kita. Baik, terima kasih.